dan terorisme ya. Karena waktu hanya 10 menit, sementara tadi hasil diskusi kami sangat banyak sekali Pak. Tapi mudah-mudahan cukup waktunya untuk menyampaikan secara cepat dan singkat mungkin ya. Tapi sebelumnya mohon jangan serang saya karena ini hasil diskusi ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak tentang terorisme? Ini saya sampaikan poin-poin yang terlebih dahulu. Bahwa yang pertama cara penyampaian pemahamannya itu adalah kita harus sampaikan berdasarkan usia dan kematangan atau sesuai dengan tahap perkembangan dari si anak tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan media yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin zaman sekarang kan zaman digital ya. Jadi kita bisa memperkenalkan melalui media-media digital. Kemudian selanjutnya kita juga harus membangun sikap kritis dari anak tersebut. Kemudian menekankan dialog dan toleransi terhadap keyakinan. Kemudian menguatkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan-kegiatan karena supaya si nilai-nilai Pancasila itu betul-betul bisa tumbuh dalam diri anak sebagai fondasi dalam berperilaku sehari-hari seperti itu. Dan tentunya kita sebagai guru nantinya senantiasa menyisipkan hal-hal tentang pemahaman-pemahaman terorisme itu disesuaikan dalam pembelajaran seperti itu. Secara rincinya mungkin kami sampaikan juga hasil tadi diskusi dan berdasarkan referensi juga bahwa untuk mengajarkan kepada anak itu cari tahu apa yang anak pahami tentang terorisme. Setelah itu beri penjelasan singkat tentang apa yang sebenarnya terjadi, meliputi fakta yang sudah terkonfirmasi. Jadi jangan hanya lihat kadang kan ada berita itu hanya berita sekilas saja. Jadi harus betul-betul yang terkonfirmasi kebenarannya. Ajak anak untuk tidak mempercayai isu-isu yang sifatnya masih spekulatif atau belum pasti kebenarannya. Kemudian anak-anak juga harus didampingi atau dikontrol dari paparan media sosial atau televisi yang menampilkan gambar atau video mengerikan tentang terorisme, terutama pada anak-anak di bawah usia 12 tahun ya. Paparan gambar-gambar mengerikan bisa menimbulkan second trauma. Kemudian identifikasi rasa takutnya gitu ya. Sangat wajar jika anak mengalami rasa takut karena aksi teror yang belakangan ini muncul. Jelaskan padanya bahwa aksi kejahatan terorisme sangat jarang, tetapi itu tetap harus waspada. Tenangkan hatinya, jangan sampai anak merasakan takut yang berlebihan. Kemudian bantu anak untuk bisa mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan teroris. Apabila anak merasa marah, arahkan rasa marahnya pada sasaran yang tepat, yaitu pada pelaku kejahatannya, bukan pada golongannya. Hindari prasangka yang cenderung menjelek-jelekan golongan tertentu ya. Kemudian jalani kegiatan sehari-hari secara normal untuk memberikan rasa aman pada anak. Kebersamaan dan komunikasi antara orang tua dan anak penting untuk mendukung si kecil ya. Ajak anak berdiskusi dan mengapresiasi kinerja polisi, TNI dan juga seperti badan-badan anti teroris dan lain-lain, juga tim kesehatan yang telah melindungi, melayani dan membantu kita. Diskusikan hal-hal sifat positif. Yang kita diskusikannya hal-hal sifat positif. Misalnya kesigapannya, keberaniannya dalam melawan pelaku teror itu. Kemudian untuk anak-anak di usia 7 tahun biasanya belum begitu peduli dengan hal-hal yang terjadi di luar dirinya. Akan tetapi jika anak sudah terlanjur terpapar berita terorisme, ia pun mungkin saja akan menjadi peduli dan ingin tahu tentang terorisme. Orang tua bisa memakai bahasa yang sederhana untuk menjelaskan. Buatlah analogi yang sesuai dengan usia itu yang di bawah 17 di bawah 7 tahun gitu ya. Analogi mungkin dengan kartun-kartun atau sifat-sifat yang baik dan yang jahat seperti itu ya. Kemudian beri ruang bagi anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Tanyakan bagaimana perasaannya saat melihat aksi terorisme ya. Jelaskan pada anak bahwa aksi terorisme tidak ada kaitannya dengan golongan atau agama tertentu. Lalu yang paling penting, sebisa mungkin kontrol paparan media massa yang memberitakan aksi terorisme. Pastikan anak-anak tidak merasa cemas berlebihan. Nah kemudian yang kedua, bagaimana jika
ada murid kita atau anak kita yang cenderung memiliki sikap ke arah teroris. Nah, yang pertama menyikapinya adalah kenali tanda awalnya, seperti sering menyendiri gitu ya, agresif ketika ada kejadian lebih agresif gitu ya, anak tuh cepat marah dan lain-lain ketika ada yang mengarah ke hal-hal tertentu. Kemudian berikan pendekatan kasih sayang, jadi dengan cara dirangkul ya. Kemudian kita juga melibatkan orang tua, jadi kita harus komunikasi dengan orang tua bagaimana sikap ketika di rumah gitu ya, dan bagaimana ketika sikap di sekolah. Dan juga bisa melibatkan pihak berwenang. Pihak berwenang di sini seperti kepolisian atau yang ada hubungannya dengan terorisme, bisa dijadikan narasumber juga mungkin ya untuk kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kemudian bisa jika diperlukan dan jika ada memanfaatkan jejaring pengaman sosial seperti konselor dan lain-lain yang ahli dalam bidang itu ya. Kemudian secara rinci juga kita memberikan pemahaman yang memadai tentang apa itu radikal dan bagaimana mengidentifikasinya. Pelajar mungkin tidak menyadari tanda-tanda peringatan dan bahaya potensi yang menyertainya. Memberikan pengetahuan dan kecakapan digital yang baik harapannya bisa membantu pelajar menjadi lebih sadar, bijak dan aman dalam menjelajah dunia digital, sembari mencegah mereka terpapar paham radikal atau ekstremisme yang berpotensi merugikan. Memberikan sosialisasi kepada pelajar tadi ya. Sosialisasi yang diberikan itu meliputi 4 aspek. Yang pertama, pengetahuan pelajar mengenai radikalisme, kemudian pengetahuan mengenai radikalisme Islam. Yang ketiga, aspek pengetahuan mengenai kecakapan atau literasi digital sekolah. Dan yang keempat, sosialisasikan juga aspek pengetahuan mengenai kecakapan digital dalam ranah pemikiran atau kognitif serta dalam ranah sosial emosional sebagai penangkal paham Islam radikal. Karena kita menyadari bahwa sekarang ini pengaruh itu sangat besar sekali dari gadget ya, atau dari media-media sosial seperti itu. Mungkin itu yang hasil diskusi kami tadi dari kelompok 4, dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.